Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita akan membaca di dalam Matius pasal 16 ayat 21 sampai 28. Matius pasal 16 ayat 21 sampai 28 Bapak Ibu Saudara. Sudah ketemu? Matius pasal 16 ayat 21 sampai yang ke-28. Oke, kita akan baca sama-sama. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Ayat 21. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Nah Bapak Ibu Saudara, waktu itu dikatakan sejak waktu itu. Jadi sejak waktu di ayat 21 itu, Tuhan mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Nah, apa maksudnya ini Bapak Ibu Saudara? Kalau kita melihat Tuhan itu tidak langsung menyatakan dirinya itu sebagai Mesias dan tidak menyatakan dirinya langsung tentang penderitaannya Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat ayat sebelumnya, itu adalah ayat-ayat di mana Yesus itu mulai mengaku dirinya itu Mesias kepada murid-muridnya. Tetapi di ayat 20 sebelum ayat 21 ini, itu Yesus itu ngomong, jangan ngomong ke orang banyak dulu kalau aku ini Mesias. Bapak Ibu, pernah tidak kita punya pemikiran kenapa kok Yesus tidak langsung itu berkata kepada orang banyak bahwa dirinya Mesias, dirinya Tuhan? Ada banyak orang-orang di luar agama Kristen menanyakan, di mana ayatnya Yesus berkata Dia adalah Tuhan? Ada banyak yang bertanya, kenapa kamu percaya manusia yang namanya Yesus itu Tuhan? Bukankah Yesus tidak pernah berkata langsung kalau Dia adalah Tuhan? Bapak Ibu, kita harus tahu, untuk seseorang berkata langsung lahir ke dunia ini, lalu umur berapa dia akan langsung ngomong aku Tuhan. Kalau kita melihat ada seseorang yang lahir di dunia ini, lalu tidak lama kemudian dia menyatakan dirinya Tuhan, kita akan bilang bahwa dia adalah orang gila, Bapak Ibu Saudara. Dan kita pasti tidak akan langsung percaya. Dan kalau kita melihat juga prinsipnya Yesus itu step demi step Bapak Ibu Saudara. Kita lihat waktu Yesus pernah menyembuhkan seseorang, Dia tidak langsung suruh kamu kasih tahu aku yang menyembuhkan. Tapi ada juga kadang Yesus menyembuhkan lalu ngomong, beritakanlah tentang kesembuhanmu ini supaya orang tahu tentang Injil. Kenapa kadang Yesus memperbolehkan, kadang Yesus tidak memperbolehkan? Apakah Yesus ini pelin-pelan Bapak Ibu Saudara? Kalau kita perlu pahami Bapak Ibu tentang pewahyuan bahwa dirinya Mesias, itu tidak bisa langsung diungkap secara mentah-mentah langsung. Harus step by step Bapak Ibu Saudara. Step by step. Kalau kita lihat di ayat 20 sebelum ayat 21 ini, itu Yesus itu mulai ngomong dirinya mengakui Mesias itu setelah pasal 16. Pasal 1, 2, 3, waktu dia masih muda dia tidak langsung ngomong. Waktu pelayanannya mulai dia tidak ngomong aku Mesias, ayo ikut aku Mesias. Step by step Bapak Ibu Saudara. Kita tahu bahwa waktu itu pun Petrus sudah mengakui. Orang lain ditanya, murid-murid lain, siapa aku? Kamu Elia, kamu Nabi ini. Tapi menurutmu siapa Petrus? Menurutmu siapakah aku Petrus? Petrus ngomong, kamu adalah Mesias, Sang Allah itu. Walaupun nanti kita akan lihat, walaupun si
Petrus ini sudah tahu Yesus Mesias, tapi pemikiran Mesiasnya itu beda dengan apa yang dimaksud Yesus. Kita mau lihat di ayat 22, Bapak Ibu saudara. Ayat 22. Di sini dikatakan, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Wah, Yesus ditegur sama Petrus. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Yesus ngomong bahwa Mesias akan diserahkan dan akan menderita. Yesus ngomong bahwa dia akan mengalami penderitaan. Petrus yang baru saja mengakui bahwa Yesus sang Mesias penyelamat itu, gak terima dengan pernyataan Yesus, ditarik Yesus ke samping ngomong, Tuhan, gak kayak gitu Tuhan. Bapak Ibu, kenapa hal ini terjadi? Petrus menganggap Mesias yang dalam pemikirannya adalah penyelamat yang menyelamatkan penjajahan secara fisik. Tetapi konsep Mesias yang akan dinyatakan oleh Yesus bukan sekedar penjajahan secara fisik, tetapi secara rohani, Bapak Ibu saudara. Bukan diselamatkan dari penjajahan fisik, tetapi penjajahan dosa itu yang akan kita diselamatkan dari penjajahan dosa itu, Bapak Ibu saudara. Nah, orang yang menyatakan Yesus Mesias aja masih punya salah konsep tentang ini. Ada banyak orang-orang di gereja aktif melayani Tuhan, tapi masih banyak salah konsep tentang Tuhan. Masih salah pandangan tentang Yesus. Beberapa orang yang mungkin sudah aktif dari kecil sampai besar punya konsep bahwa ikut Yesus pasti sukses. Ikut Yesus pasti kaya, Bapak Ibu saudara. Ikut Yesus pakai klaim A, klaim ini gitu kan. Saya tidak menyalahkan 100%, tapi saya tidak membenarkan 100% masalah bicara tentang klaim Bapak Ibu saudara. Karena bagi saya, Tuhan saya bukan agen asuransi. Tuhan saya bukan agen asuransi yang mengajari klaim sini, klaim sana, Bapak Ibu saudara. Karena kalau kita tahu, Bapak Ibu saudara, ada banyak orang-orang Kristen dari kecil, tapi konsep kekristenannya itu salah. Makanya kita tidak kuat pada waktu kita mengalami penderitaan. Ya, Yesus ngomong bahwa aku Mesias akan menderita juga. Tapi Petrus tidak terima. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Kamu kan Mesias, kamu penyelamat. Masa penyelamat menderita? Masa penyelamat malah ditangkap? Nggak mungkin lah. Kamu kayak gitu kok. Kayak gitu tuh. Beberapa orang Kristen pada waktu menjadi Kristen punya pemikiran kalau orang Kristen jadi sekaya, orang Kristen pasti sukses biasanya. Tapi kok ternyata aku jadi orang Kristen kok ngalami kayak gini. Bapak Ibu saudara, ayo kita punya konsep yang benar. Ikut Yesus itu bukan bicara tentang kekayaan. Ikut Yesus itu bicara tentang gaya hidup kita itu seperti Yesus, Bapak Ibu saudara. Tuhan tetap bisa kasih kita kekayaan, tetapi bukan bicara tentang itu faktor utamanya. Makanya Yesus pada waktu melakukan mujizat, kadang dia menyuruh beberapa orang untuk diam, karena Yesus mau supaya fokusnya orang datang ke dia bukan karena mujizatnya. Supaya fokusnya datang ke dia itu terima Injil, terima penebusan yang akan dia lakukan. Karena kadang kalau kita melihat gereja-gereja yang mungkin lebih banyak ngomong tentang mujizat, endingnya orang itu fokusnya mujizat. Tidak salah mujizat, tetapi berita Injil itu yang harus diutamakan, Bapak Ibu saudara. Kita lihat orang-orang yang mengikuti aliran mujizat-mujizat itu adalah orang-orang yang paling gampang untuk dimualafkan, Bapak Ibu saudara. Itu orang yang paling gampang untuk dimualafkan. Karena konsepnya itu bukan tentang itu. Yesus makanya pelan-pelan ngomong tentang doktrin
Mesias itu bukan kayak gitu. Dan Yesus tidak mau untuk koar-koar untuk bisa ngomong tentang mujizat dulu. Karena dia tahu kalau dia ngomong tentang mujizat, dia akan lebih cepat ditangkap. Dia tidak akan bisa benahin ininya dulu Bapak Ibu Saudara. Dia tidak akan bisa benahin dalam pemikiran ini dulu. Pemikiran murid-murid yang salah tentang Mesias itu Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, Petrus menyanggah dia karena merasa, Tuhan, lu aku ikut kamu, aku jadi Kristen. Kristen adalah pengikut Yesus, bukan agama. Kristen adalah pengikut Yesus, gaya hidup seperti Yesus. Dan Yesus tidak beragama Kristen. Karena kalau dia beragama Kristen, masakan Yesus ikut Yesus, Bapak Ibu Saudara. Kristen artinya mengikut Yesus. Jadi dia punya pemikiran, Tuhan Yesus, kalau kamu Mesias tapi kamu menderita, ya janganlah Tuhan. Bukankah Kristen aku ikut kamu itu supaya hidupku naik? Kenapa malah menderita kayak gini? Bapak Ibu, pernahkah Anda punya pemikiran bahwa aku sudah ikut Tuhan kok kayak gini ya? Kenapa kok aku ikut Tuhan aku tidak bisa naik hidupku ya? Bapak Ibu Saudara, kehidupan kekristenan itu tidak selalu hidup kita itu enak. Tapi kadang kita mengalami yang namanya mara bahaya. Tetapi di situ bedanya, Tuhan itu menyertai kita dengan tongkat dan gadanya. Dia menyertai kita. Mazmur 23 itu domba itu tidak dibawa cuma ke dalam tempat rumput yang menyegarkan, tapi Tuhan mengatakan apa? Walaupun aku melewati lembah atau alam baka, tongkat dan gadamu tetap menyertai aku. Berarti kehidupan kekristenan itu bukan bicara tentang rumput yang hijau Bapak Ibu Saudara, tapi kadang lembah kekelaman Bapak Ibu Saudara. Naif kalau ada seorang pendeta mengatakan kalau kamu hidup ikut Kristus pasti akan mengalami hal yang enak-enak Bapak Ibu Saudara. Nah, kita mau lihat di ayat 23. Ayat 23 dikatakan seperti ini Bapak Ibu Saudara. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Anyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Bapak Ibu Saudara, kenapa Tuhan mengatakan anyah iblis kepada Petrus? Karena pemikiran manusia yang ada di dalam diri Petrus itu bukan berasal dari Allah. Padahal sebelumnya Tuhan ngomong, Petrus, apa yang kamu katakan dari Tuhan? Tetapi ternyata pemikiran doktrin lamanya tentang Mesias itu masih tentang doktrin bahwa Mesias menyelamatkan dari penjajahan Romawi. Itulah yang Tuhan bilangnya. Itulah yang Tuhan katakan, nyah kamu iblis. Karena itu adalah pemikiran dari manusia. Kalau sampai Bapak Ibu mengikut sebuah persekutuan, gereja atau komunitas apapun, dan bicaranya tentang masalah kemakmuran dan bicaranya masalah tentang yang hal yang baik-baik dan segala sesuatu, saya rasa Tuhan akan berkata, anyahlah iblis dalam komunitas itu. Anyahlah iblis dalam komunitas itu, karena pemikirannya bukan pemikiran dari Tuhan. Kekristenan tidak seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kekristenan yang sebenarnya bukan tentang bicara hidup yang enak. Nah, kita mau lihat di situ. Dalam pengertiannya, Tuhan itu ingin menunjukkan bahwa jangan kita memandang kehidupan ini dengan pandangan manusia, tapi dengan pandangan Tuhan. Kadang kita, kalau kita memandang kehidupan ini dengan pandangan manusia, kita akan kecewa Bapak Ibu Saudara. Karena kita belum mendapatkan apa yang kita inginkan. Tapi mari kita bicara dalam hidup ini itu dengan pandangan Tuhan. Sulit Bapak Ibu Saudara? Mungkin sulit. Tapi percayalah, kasih karunia Tuhan yang akan memampukan kita untuk kita bisa memandang kehidupan ini dari segi pandangnya Tuhan. Ayat berikutnya 24. Makanya oleh karena konsep yang salah kepada Petrus,
di ayat 24 muncullah kata-kata Tuhan di ayat 24 ini. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya yang salah konsep, salah pandangan tentang Kristenan. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikut aku. Yesus ngomong bahwa kalau mau ikut aku, pikul salib, sangkal diri, dan ikut aku. Yesus mengajarkan tentang harga yang harus dibayar untuk mengikuti Dia, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini bicara tentang apa? Kalau kamu ikut Tuhan, kamu harus tahu bahwa pikul salib, sangkal diri, menyangkal kehendak kita. Yang harus terjadi adalah kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Makanya saya lebih pro dengan doa yang mengatakan waktu kemarin saya disuruh mendoakan Lian. Ada juga di situ tetangganya yang Kristen juga, yuk kita doakan supaya sembuh dan lain-lain. Lebih baik kita doakan Tuhan biar kehendak-Mu yang terjadi. Bapak Ibu, kekristenan saat ini terlalu banyak ngatur Tuhan. Terlalu banyak ngatur Tuhan. Beberapa kalangan pendeta-pendeta yang terkenal itu malahan seringkali ngatur Tuhan, yang mau jadi Tuhannya dia, Bapak Ibu Saudara. Tuhan harus lakukan A, lakukan B, lakukan C. Oke Bapak Ibu Saudara, tidak masalah dengan tentang iman. Tetapi kita harus tahu juga itu beneran dari Tuhan atau bukan, Bapak Ibu Saudara. Ikut Yesus itu menyangkal diri, karena Yesus pun berdoa pada waktu di Taman Getsemani, biar kehendak Bapa yang terjadi. Kalau Yesus ngomong kehendak Bapa yang terjadi, tapi beberapa orang Kristen malah memaksakan kehendaknya yang terjadi, itu yang salah. Makanya Tuhan ngomong, kalau kamu mau ikut aku, sangkal diri, pikul salib, ikut aku. Kita nyangkal diri Bapak Ibu Saudara, kalau mungkin kita tahu bahwa ikut Tuhan itu nggak enak, harus ngampuni. Orang berselisih sama kita ngampuni, kita memaafkan dan lain-lain, itu juga sangkal diri Bapak Ibu Saudara. Jadi ikut Tuhan, kita datang ke gereja, mungkin mikirnya datang gereja enak ini orangnya baik-baik, tapi ternyata datang gereja kok kita gesek satu sama lain. Loh, dari situlah malahan kita mengikut Yesus. Dari situlah kualitas mengikut Yesus kita diuji Bapak Ibu Saudara. Karena dengan gesekan, kita bisa mengeluarkan kasih dan pengampunan dari dalam hati kita. Amin Bapak Ibu. Itulah sangkal diri Bapak Ibu Saudara. Ayat yang berikutnya 26. Ayat 26 kita akan lihat, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Bapak Ibu Saudara, Tuhan pernah mengatakan orang yang sayang sama nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tetapi orang yang tidak sayang sama nyawanya, dia tidak kehilangan nyawanya. Mungkin ini adalah kata-kata kontradiksi, aneh. Kok kita sayang dengan nyawa, kok kita malah kehilangan nyawa? Kita ngomong kita tidak sayang sama nyawa kita, tapi kok Tuhan katakan kita akan dapat nyawa. Bapak Ibu, maksudnya seperti ini. Kalau kita bisa mendapatkan yang kita sayang dengan nyawa kita di dunia ini, kita akan habis. Beberapa tokoh-tokoh atau artis-artis sekarang, karena sayang dengan nyawanya, sayang dengan jabatannya, sayang dengan popularitasnya, takut kalau dia kena masalah, takut kalau mungkin konsumennya lari, takut kalau popularitasnya turun, takut kalau dipenjara, takut kalau dihabisi masa, endingnya dia menjadi mualaf. Dia sayang dengan nyawanya. Tapi Tuhan katakan, orang yang sayang dengan nyawanya, karena dia mengingkari imannya kepada Yesus, dia akan kehilangan nyawanya di neraka, Bapak Ibu Saudara. Itulah maksudnya. Tetapi orang yang tidak sayang dengan nyawa, maksudnya adalah orang yang aku mau tetap ikut Yesus apapun yang terjadi, dia akan mendapati nyawanya. Walaupun kehilangan nyawa di dunia ini, tetapi dia akan mendapatkan nyawanya diselamatkan dari neraka, dan nyawanya akan ada di surga bersama-sama dengan Tuhan. Itu maksudnya Bapak Ibu Saudara. Itu maksudnya kenapa Tuhan mengatakan orang yang sayang nyawanya akan kehilangan nyawanya.
orang yang tidak sayang nyawanya akan mendapat nyawanya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengatakan untuk apa kita peroleh seluruh dunia, tapi kalau kita kehilangan nyawa kita, Bapak Ibu Saudara, untuk apa kita mungkin dapatkan yang namanya tetap popularitas, tetap yang namanya dalam artian kita dapatkan beberapa orang-orang artis influencer, dapatkan yang namanya tetap dia dapatkan penjualan yang lebih, tapi endingnya dia mati, dia kehilangan nyawanya di neraka, Bapak Ibu Saudara. Amin, Bapak Ibu Saudara, kita perlu pahami ini karena ada banyak orang gampang untuk membuat nyawanya hilang karena dia sayang sama nyawanya. Ayat 27, Bapak Ibu Saudara. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa menurut perbuatannya? Bukankah kita diselamatkan karena kasih karunia? Kenapa kok di sini dikatakan menurut perbuatannya, Bapak Ibu Saudara? Kalau kita melihat di sini, Tuhan akan datang kedua kalinya, Bapak Ibu Saudara. Bahkan saya katakan, bukan cuma di dalam kekristenan yang mengatakan Yesus akan datang, tapi di agama sebelah pun mengatakan Isa Al-Masih atau Yesus itu akan datang kedua kalinya untuk menghakimi. Nah, perbuatan ini bicara tentang apa? Iman tanpa perbuatan adalah mati. Yang menyelamatkan kita adalah iman kasih karunia kepada Tuhan. Tetapi kita harus tetap berbuat untuk tiket yang kita peroleh dari Tuhan, tiket keselamatan itu dijaga, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita harus mau berbuat. Kenapa? Tiket yang kita diberikan Tuhan itu masih dijaga atau tidak? Kalau saat ini Bapak Ibu saya berikan yang namanya tiket untuk nonton, tapi Anda mungkin gampangkan aja tiket itu dan Anda kehilangan tiket itu, apakah Anda bisa masuk ke dalam bioskop itu? Pastinya tidak, Bapak Ibu saudara. Jadi kalau tiket keselamatan itu bisa kita peroleh, tiket itu diberikan bukan karena kita beli. Waktu saya memberikan kepada Anda tidak membeli karena saya berikan itu gratis. Yesus memberikan yang namanya keselamatan itu gratis, tetapi untuk menjaganya kita perlu yang namanya perbuatan kita untuk menjaga iman itu. Amin, Bapak Ibu saudara. Nah, makanya Bapak Ibu saudara, memang kita selamatkan dengan iman, tetapi perbuatan kita itu harus kita jaga dalam hidup ini. Jadi Bapak Ibu saudara, Tuhan akan melihat itu juga. Kita menjaganya tiket yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ayat 28. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dan kerajaannya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat di sini bahwa orang-orang mengatakan siapa yang tidak akan mati sebelum Yesus datang sebagai Raja dalam kerajaan. Beberapa orang menafsirkan adalah Yohanes. Tapi kita melihat Yohanes murid Yesus itu mati enggak? Yohanes murid Yesus mati. Loh, Yohanes murid Yesus mati, harusnya kan katanya Tuhan ngomong bahwa muridnya salah satu tidak akan mati sebelum Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Kenapa kalau Yesus sudah mati? Apakah perkataan Yesus itu salah? Pasti ini belum pernah diajarkan oleh beberapa gereja. Bapak Ibu, Yohanes memang sudah melihat Yesus yang kedua kalinya. Dalam apa? Dalam pewahyuan. Makanya kita melihat ada yang namanya kitab Wahyu di terakhir itu. Nah, kitab Wahyu itu adalah kondisi di mana Yohanes itu melihat kedatangan Yesus yang kedua kali. Setelah itu Yohanes mati, Bapak Ibu saudara. Jadi maksud dari ayat ini bukan secara literal, tetapi maksud ayat ini menandakan bahwa ada satu orang dari murid itu akan melihat pewahyuan yang namanya anak manusia datang sebagai raja dan kerajaan. Jadi kalau kita melihat yang namanya nanti Yesus datang kedua kali seperti apa, lihatlah di kitab Wahyu. Yohanes sudah melihatnya.
Yohanes sudah tahu bahwa Yesus itu akan datang yang kedua kalinya. Seperti apa penghakiman terakhir dan lain-lain, semuanya ada di kitab Wahyu. Suatu saat kalau memang ada waktu, kita akan belajar eskatologi. Bagaimana kita tahu bahwa tentang pengetahuan tentang pewahyuan ke depan, Bapak Ibu Saudara. Dan Bapak Ibu Saudara, percayalah bahwa Tuhan kita Yesus itu akan datang kedua kalinya. Dan jangan tinggalkan Dia, Bapak Ibu Saudara, apapun yang terjadi. Jangan tinggalkan Dia, karena Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Kita melihat di sini, Yesus mengajarkan kepada kita untuk tidak menyangkal Dia, walaupun kita mungkin mengalami hal yang tidak enak, karena Tuhan akan datang kedua kalinya. Tuhan akan menjemput kita di awan-awan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati kita, Bapak Ibu Saudara.